mungkin nggak kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki di masa yang lalu juga akan bisa mempengaruhi kehidupannya pada saat ini. Kalau dulu kelahiran sebelumnya IP-nya 4 gitu ya, sekarang apa IP-nya 4,5 mungkin gitu ya. Silakan. Anak kita rodok ndablek ya mungkin ciliannya awak dhewe biar ngono saking dibales sampai anaknya. Kadang-kadang kan itu kan juga proses kelahiran yang mengikuti hukum Purusha kan. Kadang-kadang ya gitu ya itu cirine awakmu ciliane, kadang-kadang ibu kita kan ngomong gitu ya. Apa karma itu kalau kena karma alam yang menerima pada zat, tapi nanti kalau karma di sana yang menerima kan badan halus. Apakah seperti itu? Kita sangat bersyukur kembali sebagai manusia, lahir sebagai manusia karena bisa menolong dirinya sendiri. Sedangkan hewan dan tumbuhan tidak bisa, harus dibantu oleh manusia. Om Swastiastu. Kami sebagai sesepuh agama di Pura Monyogiri akan menjelaskan tentang kenapa kok di Wonokujenan ada Pura. Karena waktu tahun 70 sampai 94 di Pura Wonokujenan ini banyak umat. Maka salah satu sesepuh dari sesepuh agama itu ke kelurahan mohon tempat untuk diberi tempat ibadah dan didukung oleh tokoh masyarakat desa. Nah kebetulan di Kelurahan Wonokujenan tidak ada lahan lagi terkecuali di Tunden. Jadi kami diberi sama kelurahan ini itu di tanah bagian Tunden. Nah apa hubungannya dengan Tunden? Karena di Tunden ini kan pura kawitan. Mungkin yang malinggih di pura kawitan itu mungkin mengharapkan berdampingan dengan pura yang diberdirikan di lahan Tunden. Terus begitu 94 itu memang disahkan oleh Kelurahan Wonokujenan bulan 6 tanggal 20 itu jam 12 persis disahkan dari kelurahan. Kami ikut menyaksikan di sini didukung oleh tokoh masyarakat, dibantu, setuju kalau tempat ibadah Hindu ini ditaruh di bagian tanah Tunden. Nah begitu yang mengizinkan dari tokoh masyarakat itu dia menulis hitam di atas putih 10 tokoh masyarakat dari veteran dari masyarakat setempat. Setelah dilaksanakan dari sesepuh agama Hindu yang di Wonokujenan, saudara kita dari Bali, yang pertama almarhum Bapak Nuryase dan almarhum Bapak Made Mudyadi yang telah direpaya cari dana ke Bali untuk merintis berdirinya Pura Wonoponjogiri. Nah kenapa kok ada hubungan dengan Tunden ada paling gede belakang? Memang ini ada hubungan betul supaya yang malinggih di Tunden itu ikut menyaksikan ada acara di Pura Wonoponjogiri ini bisa malinggih di paling kecil di depan Padmasana. Ya sampai di sini kami penjelaskan dari Pura Wonoponjogiri. Mungkin sudah tidak ada lagi yang kami jelaskan. Kami menyampaikan Om Santi 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 Om. Om Swastiastu Umas Dharma yang berbahagia. Selamat datang di channel PHDI Surabaya, channel edukasi, informasi, dan pelatihan seputar agama dan aktivitas umat Hindu Surabaya area. Agar channel ini terus bisa memberikan inspirasi dan pencerahan, klik subscribe, nyalakan lonceng, dan share ke teman-teman. Om Anubadrah Kratawoyatu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita juga bersama Ibu Widiasih. Beliau adalah Ketua Pasraman Saraswati. Saraswati berapa di sini, Bu? Saraswati 8. Saraswati 8, ya.
Silakan Ibu kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Silakan. Om Swastiastu, Om Swastiastu. tiang umat Purwosono Pocogiri, niki ada ganjalan yang lama niki anak-anak ada yang bertanya niki Pak, gimana ini kehidupan sekarang kan rancangan kehidupan yang akan datang gitu Pak. Mereka pada kehidupan sekarang mereka perilakunya kebiasaan itu diubah jadi berbuat baik terus gitu. Terus dengan membawa kecerdasan, bagaimana dengan kebiasaan-kebiasaan itu dan kecerdasan yang dibawa nanti akan kelahiran selanjutnya gitu. Iya. Kenapa Pak? Ya, mungkin nggak kecerdasan yang dimiliki di masa yang lalu juga akan bisa mempengaruhi kehidupannya pada saat Apa itu ini. pengaruhnya terhadap Iya. kelahirannya akan datang? Kalau dulu kelahiran sebelumnya IP-nya 4 gitu ya, sekarang apa IP-nya 4,5 mungkin gitu ya. Silakan. Iya, silakan. Ya, Nggih. mungkin sedikit dulu nanti setelah Nggih, silakan. Nggih. saya memaknai bahwa bertemunya Atman dengan badan baru menghasilkan awidya, jadi kegelapan. Oleh karena itu kita tidak ingat apa-apa yang kelahiran yang sebelumnya. Ya, jadi karena awidya itu tadilah memberikan kita gambaran bahwa tidak ada yang kita miliki sebelumnya, makanya harus mulai dari awal lagi, dari nol lagi. Beda dengan tugasnya Krishna lahir, ya, karena bukan dilahirkan, nah beliau ingin lahir, itu beda karena membawa misi. Sedangkan Misi kita khusus. adalah kewajiban. Jadi kewajiban adalah mulai dari nol lagi. Seolah kita kalau tidak ditanyakan kepada orang pintar, kita tidak tahu siapa saya ini. Ya, jadi oleh karena itu potensi yang dimiliki oleh seseorang pada saat ini bisa saja dibawa pada saat yang akan datang. Tetapi itu tadi sekali lagi kita adalah awidya, jadi nol lagi. Jadi selalu, nah untuk mencapai moksa itu perlu panjang itu tadi, karena kita selalu dari nol lagi, ya. Karena memang awidya, jadi kegelapan yang kita dapatkan. Karena bersatunya Atman dengan badan kasar ini menimbulkan kegelapan. Nah oleh karena itu potensi jadinya. Jadi apapun itu kecerdasan, apapun sebagainya, pengalaman itu hanya potensi dalam diri. Nah, potensi dalam diri inilah yang harus dikembangkan oleh pada kehidupan saat ini agar menjadi kompetensi. Nah, kalau potensinya tidak dikembangkan, ya tetap ada potensi. Punya, bisa digunakan, enggak. Seperti harta karun jadinya begitu ya. Jadi oleh karena itu perlunya pendidikan, kan gitu kan? Kalau tidak ada pendidikan, potensi kita tetap potensi, tidak akan menjadi kompetensi. Nah sama dengan itu tadi itu, ya. Artinya yang terbawa, iya terbawa. Cuman ada nggak kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dia bawa dari lahir kecil? Berarti ini kan lingkungan mendukung. Sangat menentukan. Nah lingkungan termasuk pendidikan itu tadi. Lingkungan dari garbo dari dalam perut itu udah dari sana udah mempengaruhi Bun. Tidak lidah. Sudah terbentuk aja sudah memberi pengaruh lingkungan di mana dia akan berkembang. Iya. Kan, sementara itu Nggih, dari saya. silakan beli Putu Gede mungkin mau Mungkin menambahkan rasanya lagi. disampaikan Pak Ketut sudah jelas secara ilmiah juga secara rohani juga iya Bu, karena ya Mungkin, terbentuknya mungkin. ya dari dalam perut itu sudah mulai dibentuk, walaupun mungkin ada beberapa dokter pada kandungan sekian itu mulai terbentuk katanya otak, nanti harus minum vitamin A, B, C, D supaya cerdas. Bisa juga kadang-kadang diyakini believe it or not, ya silahkan disetujui apa tidak. Nah kembali juga seperti saya ilustrasikan tadi, yang kita melebur barang recycle itu sifat-sifat itu pasti dibawa sedikit dibawa, tergantung seberapa banyak persentase recycle yang digabungkan di sana, seberapa banyak nanti sang Atman itu akan tertular oleh kondisi ibunya. Sekarang kan banyak stunting. Nah itu kan merupakan satu walaupun dulu misalnya seorang pinter sekali tapi ibunya kemudian ya maaf ya mungkin lagi tidak beruntung
sehingga mungkin makannya kurang, gizinya kurang, bayinya stunting nggak pintar lagi. Makanya terbentuk dari dalam kandungan itu sudah apalagi di lahir kehidupan di zaman kali sekarang ini, dia hidup bergaul dengan dengan media sosial yang tidak bisa direm, kemudian dia sendiri tidak bisa mengendalikan dirinya, sudah ya hancur minah, dia sudah jadi apa? Kembali apalagi kemudian orang tuanya sibuk dan lain sebagainya, ini juga mungkin catatan PR buat orang tua ya, buat kita ya, anak-anak kita ini sekarang kan kalau dilarang itu kan mesti takut, opo kok nggak oleh kan, gitu opo kok nggak oleh ya. Itu kadang-kadang kita dituntut untuk cerdas juga, kita dituntut untuk mengerti juga dengan karakter anak-anak kita, bagaimana kita mendidik ya, seperti main layangan lah patut ya, kapan kita olor, kapan kita tarik. Saya anak saya ini peneliti iso ngambul itu apa namanya, bahasa Jawa ngambek, terus lungo gondok, terus lungo karepe dhewe bapaknya yang ngeluh ya, anakku nanti. Oke, ya itulah oleh karena itu ayo kita bijaksana melihat menyikapi setiap fenomena keadaan. Mungkin anak kita rodok ndablek ya, mungkin ciliannya awak dhewe biar ngono saiki dibalas sampai anaknya. Kadang-kadang kan itu kan juga proses kelahiran yang mengikuti hukum Purusha kan. Kadang-kadang ya gitu, ya itu cirine awakmu ciliane. Kadang-kadang ibu kita kan ngomong gitu ya, kecilanmu dulu ya seperti itu kan begitu. Demikian Pak Bagus. Niki Mangku Lingsir mungkin ada yang mau ditanyakan. Haris Mangku singkat mantun Haris nggih, ngiring Om Swastiastu nggih. Tanyakan tentang karma, Pak. Karena kehidupan kita mau karma. Apa karma itu kalau kena karma alam yang menerima pada zat, tapi nanti kalau karma di sana yang menerima kan pada halus. Apakah seperti itu? Ya, silakan Pak Gede Putu mungkin ya. Apa kira-kira itu? Ketika di dunia ini yang menerima secara fisik ya pahala atas karma, kan pahala aja Bang Buge. Ya secara fisik yang kita rasakan. Makanya saya pernah berdiskusi dengan seorang Dwi Jati ini bukan Eko Jati, Dwi Jati. Saya bertanya tentang sorga dan neraka. Sorga dan neraka. Sorga dan neraka, saya secara pribadi mengatakan sorga dan neraka itu ada di dunia ini. Ketika Sang Atman diliputi oleh Panca Mahabhuta, Teja Bayu Akasa Pertiwi, dia dapat merasakan sakit atau tidak sakitnya. Sorga dan neraka, karena di alam semesta ini semua ada. Tetapi ketika di alam sana, Sang Atman itu hanya mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pahala atas karma dia. Sakit apa tidak, menjerit atau bagaimana, saya sendiri juga tidak tahu karena saya belum pernah ke sana. Jadi saya hanya berbicara di dunia dulu ini saja. Nah, oleh karena itu pahala atas karma kita akan kita nikmati dalam kehidupan saat ini. Maksud saya dapat kita rasakan. Karena inilah ketika kita merasa senang, kembali lagi di Rumangku Ampura, kita sudah mencapai jiwa mukti. Jiwa mukti itu bersifat sementara, temporer, sementara. Setelah dia selesai dia akan sakit lagi. Itu kemudian wideha mukti ketika kita sudah meninggal. Tetapi Sang Atman masih mempertanggungjawabkan karmanya. Apakah akan dia menderita atau tidak, kita tidak tahu, kita belum pernah ke sana. Tapi dalam keyakinan Hindu, sekecil apapun perbuatan baik atau perbuatan buruk kita nikmati pahalanya. Lihat dalam Swarga Rohana Parwange bagaimana Yudhistira juga masuk ke neraka gara-gara ngomong bujuk bahwa si Aswatthama sudah meninggal. Padahal itu gajah gitu. Padahal maksud dia itu Aswatthama gajah, itu bukan Aswatthama ini. Itu saja dia menerima pahala atas karma buruknya. Jadi ayo kita perbaiki kualitas hidup kita di alam semesta ini, karena di sini kita merasakan. Kemudian yang terakhir, purna mukti, ketika kita sudah bersatu dengan Sang Yang Widi Tuhan. Bersatu yaitu Rumangku bukan di sisinya, bersatu melebur menjadi satu seperti aliran sungai yang masuk ke dalam
lautan luas. Jadi sudah Brahman Atman Aikyang. Aikyang, betul. Amor Mogi ing amor ing Ya. acintia. Enten terus Pak Guru, oke. Nggih, Mungkin nggih. Pak Ketut nambahin barangkali. Nggih. Nah. Nggih, Sukma, yang sedikit saja bahwa apa yang tadi disampaikan Pak Gede, bahwa dalam kehidupan ini, di dunia inilah kita memperbaiki. Bahkan para dewa pun yang bersalah dihukum juga ke bumi ini, di dunia ini. Iya. Para wasu itu ya. Para wasu. Neraka itu di dunia ini berarti ya mungkin. Jadi disinilah tempat kita memperbaiki. Nah itulah kita sangat bersyukur kembali sebagai manusia, lahir sebagai manusia karena bisa menolong dirinya sendiri. Iya, oke. Nggih. Sedangkan hewan dan tumbuhan tidak bisa, harus dibantu oleh manusia. Atau dia mengikuti hukum merenung berapa Nah, kali yang lahir berapa kali ya. lahir. Oke. Bahkan juga disebutkan itu tadi bahwa di dunia inilah tempat hukuman itu tadi. Makanya kita dilahir ke dunia ini sangat bersyukur, bukan bersedih, bersyukur. Tetapi tentu tantangannya yang ada itu tadi. Apalagi sebenarnya Tuhan itu tidak menghukum, tidak marah, tidak membenci, tidak ada. Tuhan itu hanya menyediakan perangkat atau aplikasi. Sudah, kalau tidak bisa ya sudah tidak bisa. Kalau salah ya salah. Tidak ada ditawar menawar. Sistem Ganteng nanti dikurangi, ini cantik dikurangi atau enggak? sistem informasinya Tuhan betul-betul digitalize gitu ya, dan real time gitu ya Pak ya. Sudah demikian bumi ini sudah hancur. 1 detik aja berhenti sudah hancur semua. Iya. Nah inilah hukum yang pasti. Oleh karena itu mari kita dengan kesempatan yang diberi ya oleh Tuhan bahwa kita bisa menolong diri kita sendiri, adalah tempat untuk memperbaiki karma. Oke, terima kasih Pak Putu dan Pak Ketut atas paparan berkaitan dengan Punarbawa. Ada satu pertanyaan yang menggelitik bahwa, dan ini sekarang seperti apa ya, seperti menjadi sebuah perdebatan panjang karena ada yang mengklaim menguasai dan sebagainya. Nah, bagaimana sebenarnya pandangan Hindu berkaitan dengan surga dan neraka? Itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak kira-kira benang merahnya antara surga dan neraka ini dengan Punarbawa yang tadi pertama, yang kedua dengan karma yang sudah juga banyak kita bahas pada hari ini. Silahkan para cendekia, silahkan.